Halo guys, kita lanjut ke part 2. Masih ada MKTR, MLIA, TPMA, TRGU, dan VTRG. Oke, untuk MKTR ini dia perusahaan ini ya, perkebunan ya. Kepemilikan masyarakat masih di bawah 20%. Nah ini boleh cari tahu lagi ya, perkebunannya dia ada perkebunan apa aja ya, apakah sawit atau komoditas lainnya. Kalau dia punya perkebunan coklat gitu ya, kayaknya itu menarik deh, karena harga coklat itu lagi tinggi-tingginya gitu ya. Lanjut di insider. Ini salah satu pengendalinya ya, Hijau Berkah Persada kali. Dia koleksi terus nih barangnya. Oke, menarik. Corporate Action, 2 tahun terakhir dia rutin bagi dividen walau kecil ya, tidak sampai 1%. Selanjutnya key statistik net income. Oke, sip. Ini lebih baik dari 2023 tapi belum sebaik 2022 ya. Kalau dari revenue, ini revenue-nya meningkat sebenarnya ya, tapi sebenarnya revenue-nya lebih baik dari tahun 2022, tapi net income-nya lebih kecil ya. Untuk market cap masih kecil di bawah 2T, dan PBV-nya udah lumayan tinggi ya di 2,5. Nah, lanjut di performa harga. Karena year to date itu dia udah turun 17%, year on year turun 27%. Nah, kalau 3 tahun terakhir dia malah mirip ya, hampir sama kayak posisi harga di 3 tahun terakhir. Oke, sepertinya ini juga baru IPO kali ya, jadi belum ada sampai 5 tahun nih. Oke, selanjutnya MLIA, ini perusahaan keramik ya. Oke, saingannya berarti ada Cak sama CAKK sama Arna. Nah, nanti kalau kalian ada waktu, kalian bisa bikin perbandingan nih di sini, tambahin CAKK, sama-sama perusahaan keramik gitu ya, sama Arna, ARNA. Nah, nanti kalian lihat-lihat lah di sini ya, baca-baca lagi. Oke, kita bahas dulu untuk profilnya tadi ya, bergerak di pembuatan keramik itu. Kepemilikan masyarakat lumayan tinggi, 30%-an. Oke, lanjut untuk insider 2024 ini ada Corporate Action. Dia rutin juga nih 2 tahun terakhir bagi dividen ya. Dividennya turun nih dari tahun sebelumnya, apakah karena net income-nya turun juga? Kita lihat langsung. Nah,
net income-nya turun ya. Dari tahun 2022 itu tinggi banget ya, sampai 200-an. Ini 2023 turun, 2024 turun lagi. Secara revenue juga turun ya. Ya mungkin dipengaruhi karena sektor properti juga lagi kurang ini ya, kurang menarik ya, karena suku bunga lagi tinggi gitu ya, jadi cicilan KPR juga ikut tinggi gitu. Nanti bisa dilihat lagi performanya kalau suku bunga udah turun gitu ya. Ya oke. Untuk market cap juga masih kecil ya, masih 2T. PBV nya menarik nih. PBV, price to sell, PER juga menarik ya, bisa dibilang masih dalam kategori murah gitu. Oke, tapi kalau dari itu dari ini ya, dari performa PBV dan PER-nya ya. Tapi nanti kalian cek lagi tadi seperti yang saya ajarin di perbandingan tadi, PBV-nya. Nah, di antara 3 saham yang bergerak di pembuatan keramik ini ya, si CML ya, ini lebih murah ya PBV-nya. Itu dari segi PER juga lebih murah ya, di angka 4 dan 5. Kalau PER-nya nih si CAK lebih murah ya, dia di 2,3 ya. Oke, nanti kalian cek lagi sendiri. Ya, dividennya itu berarti di kisaran 4% kalau di harga sekarang. Kita cek performa harga. Year to date turun 20%, year on year turun 23%. Pada turun ya. Kalau 3 tahun terakhir masih bagus ya, masih cuan lah di 78%. Kalau dari 5 tahun terakhir juga masih cuan, tapi kecil ya, 27%. Lumayan sih 27% mah. Tapi kalau 5 tahun mah ya kalah sama itu ya, kapal induk. Oke. Semoga ini masih ada potensi untuk bertumbuh lagi dengan PBV yang kecil dan market cap yang kecil, sehingga harganya bisa naik lagi ya. Kalau dia ke PBV 1 aja ya, itu kalian udah hampir beggar ya. Kalau beli di harga sekarang tuh, kalau PBV nya kembali ke 700, harganya ke 765, udah beggar malah tuh. Oke. Ya, segitu aja untuk MLA. Lanjut ke TPMA. Udah 9 menit aja ya, ngalor ngidul. TPMA, Trans Power Marine. Wah, ini apa nih? Minyak and gas. Ini sebenarnya ini ya, logistik gitu ya. Jadi dia punya kapal tunda, tongkang keren gitu. Untuk komoditas yang diangkut diantaranya itu batu bara, kayu, dan perangkat alat berat kan. Oke, kepemilikan masyarakat 23%. Lanjut, insider nggak ada 2023 ini. Corporate action.
Wih, mantap nih, rutin bagi dividen. Oke, wih, 23 tahun 2023 kemarin itu bagi 2 kali. Mantap juga nih. 2021 nya mungkin ya, kan 2021 nya skip di apa, dibayarin di situ. Oke, menarik nih. Dividennya juga lumayan ya, kalau di harga sekarang berarti ya di atas 5% lah gitu. Tadi ada ini apa, oh dia mau right issue ya. Wow, right issue nya di harga 465. Waduh. Rasio 3:1. Oke, apakah menarik ini? Kalau kalian punya 3 saham, bisa beli 1. Nanti dicek lagi lah setelah selesai right issue. Biasanya harganya ini akan ada harga apa namanya, aduh lupa lagi. Jadi harga sebelum right issue sama harga sebelum right issue itu digabungin jadi ada harga ininya loh. Alah, harga apanya sih namanya, harga wajarnya lah gitu. Oke, nanti kita lihat lagi nih TPMA. Sebenarnya ada kesempatan kalau yang ngerti ya, bisa cuan dari right issue tuh. Ini ada momennya. Oke, kita ke key statistik. Mantap kan, selalu rutin membukukan laba. Ini udah di tahun dari 2015 ke 2018 tuh udah bertumbuh 4 kali lipat ya, hampir 4 kali lipat di labanya ya, dari 2018. Cuman di 2020 ngedrop lagi, 2021 kembali lagi, 2022 wih, 2023 wih, apakah dia masih ada kesempatan untuk bertumbuh lagi sampai punya laba 1T? Wih, boleh juga nih kalau misalkan ada kesempatan seperti itu dia ya. Dari segi revenue, oke, menarik. Sebenarnya nggak jauh beda dengan Q1 2023. Kemungkinan tadi ya, kalau kita baca anualnya kemungkinan akan sama cuannya sama tahun lalu. Market capnya masih kecil, BBV nya juga masih oke ya, masih 1,2. Performa harga, iya, wih, sempat ke bawah banget, terus naik lagi ya. Kalau year on year masih oke nih, sepertinya masih mempertahankan uptrendnya. Kalau 3 tahun terakhir, oke, dia sudah balik ya dari posisi downtrendnya, sempat menyentuh harga terendahnya di 306. Mungkin tadi waktu pas tahun 2020 kali ya, enggak, 2021 paling. Jadi memang cuannya tuh ngedrop dia di 2000. Beda lagi nih, oh ini revenue ya. Nih cuannya dia sempat ngedrop ya dari 2019, 2020 ke 2021, baru di 2023 dia naik lagi, 2023 naik lagi. Kalau 2024 masih mempertahankan lagi, mungkin, bukannya tidak mungkin, dia bisa kembali ke harga 1000-an kali ya, mungkin ya. Namanya juga kemungkinan, bisa iya bisa enggak.
Tapi ya tadi ya, karena dia mau right issue, ditunggu aja harga intrinsik ya nanti jadinya berapa. Oke, lanjut ke TRGU, terigu ya, bener nggak sini deh, ini Cerestar. Oke ya, nih kayaknya industri terigu ya gitu. Untuk kepemilikan masyarakat masih oke nih, di bawah 20%. Oke, kepemilikan asing mulai November 2023 ada kenaikan. Walaupun sebenarnya harga komoditi gandum kan ini ya lagi naik ya, karena ada perang di Ukraina itu belum selesai. Tapi nanti kita cek apakah mempengaruhi keuntungannya. Insider aman, corporate action. Oke, dia bagi dividen ini 1.25 ya. Oh iya, gue kirain 125, hampir 100% bagi dividen. Oke, dia 1,25, berarti nggak nyampe 1% ya. Baru tahun kemarin doang, nggak tahu tahun ini. Statistik, oke, masih membukukan cuan. Bukan apa, ini baru IPO nih sepertinya. Dari tahun 2022 itu dia cuannya 50 M ya. 2023 turun. Apakah pengaruh itu tadi harga gandum itu ya? Nah, kita lihat nanti lah. Kalau mau masuk mungkin tunggu ini ya, lihat Q2 Q3 nya masih bisa cuan atau enggak gitu ya. Kalau Q2 nya bisa cuan kayak di 2022, wih, oke juga tuh. Lanjut, market cap masih kecil, PBV masih oke lah, 1,3. Performa harga ini year to date 5%, year on year. Ini kok begini banget ya chartnya ya, kadang jatuh dalam gitu sebentar terus naik lagi. Lalu 3 tahun terakhir, wah tuh ya, ini biasa naik tinggi digoreng dulu di awal ya, harga IPO itu. Ini mungkin hari pertama ini ya, ini sampai 500 tuh berarti udah berapa kali arah tuh, dari 200-an, mungkin 2-3 kali arah ya, di situ baru turun ke harga wajarnya. Oke, terakhir VTNY apa nih? Perseroan menjalankan bidang portal web, platform digital, tujuan komersial, aktivitas pengelolaan data, aktivitas pengembangan aplikasi, bla bla bla. Coba kita cek webnya, apa dia inian web ya. Business extension and employee super app. Data storage PT Sompo Insurance. Apa app-nya? Ada yang tahu? Produk B2B financial service employee, apa tuh? Dia ada 2 aplikasi nih.
berarti yang bergerak di employee super app sama B2B financial service. B2B financial service berarti ini mirip apa namanya pinjol ya, tapi pinjolnya buat perusahaan gitu ya, bukan buat perorangan. Jadi pinjaman buat UMKM bisa tuh. Oke, itu ya. Menarik sebenarnya. Ada waktu itu yang hampir mau IPO Acceleran ya, tapi nggak jadi IPO. Nah itu sebenarnya tuh recommended tuh buat dibeli waktu itu ya sama Om Benix ya, tapi sayangnya dia nggak jadi IPO. Nah ini mirip-mirip kali ya, cuman nggak tahu ya bagus Acceleran atau enggak. Oke, lihat kepemilikan masyarakat masih mirip-mirip sama ini ya, holding Carta Holding sama Junrico Waide 20%-an ya, masih oke lah. Ya per bulan apa nih ini 2023 kepemilikan asingnya nih meningkat ya. Anak perusahaan pendukung kantor khusus lainnya, pengoperasian web, platform bisnis, konsultasi, keahlian masyarakat, bla bla bla, bisnis pinjaman langsung. Nah nih kayak pinjaman langsung, tapi bukan pinjol gitu ya, nih dia lebih ke ini pemberi pinjaman bagi perusahaan B2B ya tuh. Pinjaman uang berbasis teknologi. Wah, apalagi tuh, kalian bisa cek nanti nih di 3 ini nih, Delta Peak Lending, apakah seperti apa dia ininya, apakah ada aplikasinya juga gitu ya. Terus Finteni Matahari Indonesia, PT Lampung Berkah Financial Technology. Nanti kalian bisa cek sendiri mungkin di Google ya, seperti apa tuh aplikasinya, apakah bisa itu untuk pinjaman perorangan atau hanya untuk perusahaan aja. Oke, dari insider dia buang barang ya si kakak investment holding. Corporate action, nah dividen, waduh nggak bagiin dividen dia, RPPS doang. Oke, lanjut ke key statistik. Wah ini baru IPO juga ya, baru abaikan 2021. Dari 2022 ini udah tumbuh 2 kali lipat ya keuntungannya, dari cuma 700M udah ke 2M di 2024 ini. Kelihatannya ya dari Q1 nya itu lebih baik dari 2022 dan 2023. Cek revenue. Oke. Revenue-nya berarti nih masih oke lah. Penghasilan 40M, net income-nya 4M, 10% gitu ya. Oke. Market cap masih kecil banget, masih di bawah 1T. Masih ada kesempatan bertumbuh, tapi untuk di harga sekarang aja PBV-nya udah 2 gitu ya. Oke, mungkin kita bisa cek nanti di Q2, Q3. Better sih tunggu Q3 ya, kalau Q3-nya dia bisa membukukan laba oke tuh. Apalagi Q4-nya sepanjang sejarah dia di 2002 dan 2023 selalu minus. Kalau misalkan di Q4-nya dia bisa cuan, wah itu berarti ada pembalikan ini,
kinerja turnaround company asik. Boleh watchlist dulu aja. Oke, year to date, wah turun 50% cuy. Wih, di dalam juga ya. Lu beli bulan Januari udah amsyong. Year on year juga lebih dalam ya turunnya. Wah, agak riskan juga nih. Ini berarti harga IPO nih di kisaran 400-an. Kalau yang beli di harga IPO aja nih turunnya udah 66%. Apalagi beli yang di 740 tuh. Oke, dari performa harga sepertinya kurang menarik ya, masih dalam ini fase downtrend. Nah, seperti yang gue bilang, mungkin bisa di cek nanti ya laporan keuangan Q3 keempatnya. Kalau dia bagus ya bisa kali ya. Oke, menarik nih. Jadi seperti tadi ya, pinjol ya, kayak pinjol ya. Nanti kalian bisa cek nih di ini, bukan nih, ini bisnis pinjaman langsung. Kalian cari tahu nanti di Google dia bisnisnya seperti apa. Yang ini juga pinjaman bagi perusahaan, seperti biasanya peer to peer lending gitu ya. Yang terakhir nih juga nih, pinjaman berbasis teknologi. Menarik nih, nanti bisa buat materi sendiri kali ya. Kalau lagi iseng kita bikin aja, kita cari-cari aja, googling gitu ya, berdasarkan data dari Google aja. Oke, sekian dulu dari gua. Itu video pembahasan 10 emiten yang naik kelas dari papan pengembang ke papan utama. Nah, oke, nanti kita lihat. Sebenarnya tujuannya adalah nanti untuk ngecek nih, 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, apakah ada pengaruhnya ya kalau emiten-emiten yang dari papan pengembang masuk ke papan utama itu, apakah bisa menghasilkan cuan dari situ gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.